Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifalfat Akbar dari kelas 11 MIPA 4, ruang 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik dalam ilmu matematika. Selanjutnya ada pengertian dari statistik. Statistik merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses pengumpulan data, menganalisis, menginterpretasikan, kemudian mempresentasikannya dengan berpedoman pada konsep teori probabilitas. Perumusan ukuran statistik dibedakan menjadi dua jenis data, yaitu yang pertama, data tunggal. Data tunggal adalah data yang dituliskan dengan mendaftar satu persatu. Yang kedua, data kelompok. Data kelompok adalah data yang dituliskan dengan bentuk interval kelas. Ukuran pemusatan data. Ada 3 ukuran pemusatan data yang sering digunakan, yaitu mean, median, dan modus. Yang pertama ini yang akan kita bahas yaitu mean, atau sering disebut dengan nilai rata-rata. Merupakan ukuran pemusatan atau rata-rata hitung. Rumus mean untuk data tunggal yaitu nilai rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Keterangannya, sigma X adalah jumlah data, N adalah banyak data, dan XI adalah data ke I. Yang kedua ada rumus mean untuk data berkelompok, yaitu X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 ditambah dan seterusnya dibagi F1 ditambah F2 ditambah dan seterusnya, atau bisa dengan cara lain yaitu X bar sama dengan sigma F I dikali XI per sigma FI. Keterangannya, FI adalah frekuensi untuk nilai XI dan XI adalah titik tengah rentang tertentu. Yang kedua ada median, atau sering disebut nilai tengah. Merupakan suatu nilai tengah yang telah diurutkan. Untuk menentukan nilai median ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah data harus diurutkan terlebih dahulu dari nilai terkecil sampai terbesar. Yang kedua, jika data jumlahnya genap, maka mediannya adalah rata-rata dari dua data yang di tengah. Jika data jumlahnya ganjil, maka mediannya adalah nilai yang berada tepat di tengah. Cara median data tunggal yaitu yang pertama, data ganjil ambil nilai yang berada di tengah. Yang kedua, data genap ambil rata-rata dua data yang berada di tengah. Yang rumus pertama, median untuk N ganjil. Median sama dengan X dikali N ditambah 1 per 2. Yang rumus kedua, median untuk N genap, yaitu median sama dengan X dikali N per 2 ditambah X dikali N per 2 ditambah 1 per 2. Yang kedua, median data kelompok. Median sama dengan L2 ditambah dalam kurung N per 2 dikurang sigma F2 per F2 dikali C. Keterangannya, L2 adalah tepi bawah kelas median, N adalah banyak data, sigma F2 adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, F2 adalah frekuensi kelas median, dan C adalah panjang interval kelas. Yang ketiga ada modus. Merupakan nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi. Yang pertama ada modus data tunggal. Dengan cara ambil data yang jumlahnya paling banyak.
Yang kedua ada modus data kelompok. Dengan cara modus sama dengan LO ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Keterangannya, LO adalah tepi bawah kelas modus. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. Dan C adalah panjang interval kelas. Setelah saya menjelaskan pengertian dan rumus dari mean, median, dan modus, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal berikut ini. Berikut ini contoh soal nomor 1, yang dimana ada tabel nilai ulangan harian. Disuruh menentukan nilai mean, median, dan modus dalam data kelompok. Yang nomor 2 itu ada tabel nilai juga. Disuruh menentukan nilai mean, median, dan modus dalam data tunggal. Saya akan mengerjakan contoh soal nomor 1, yang dimana yang pertama itu suruh mencari nilai mean atau rata-rata. Di sini sudah terdapat tabel. Kita yang pertama akan mencari nilai sigma Fi dengan cara menjumlahkan semua tabel frekuensi ini, yaitu 2 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 2 itu mendapatkan hasil 30. Selanjutnya di sini ada nilai Xi, yang cara mendapatkannya yaitu 21 ditambah 25 dibagi 2 yaitu mendapatkan hasil 23. 26 ditambah 30 dibagi 2 itu mendapatkan hasil 28. Selanjutnya 31 ditambah 35 dibagi 2 itu mendapatkan hasil 33. Selanjutnya 36 ditambah 40 dibagi 2 itu mendapatkan hasil 38. 41 ditambah 45 dibagi 2 mendapatkan hasil 43. 46 ditambah 50 dibagi 2 mendapatkan hasil 48. Di sini kita akan mencari nilai Fi dikali Xi dengan cara nilai Xi ini yang sudah kita dapat tadi dikali dengan nilai frekuensi, yaitu 2 dikali 23 46. 8 dikali 28 itu 24. 9 dikali 33 itu 297. 6 dikali 38 mendapatkan hasil 228. 3 dikali 43 mendapatkan hasil 129. 2 dikali 48 mendapatkan hasil 96. Nah, nilai Fi dikali Xi ini akan menjadi sigma Fi dikali Xi, yaitu dengan menjumlahkan semuanya, yaitu 46 ditambah 224 ditambah 297 ditambah 228 ditambah 129 ditambah 96 itu mendapatkan hasil 1020. Di sini kita sudah memperoleh nilai sigma Fi dan nilai sigma Fi dikali Xi. Kita akan mencari nilai rata-ratanya, yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi, yang dimana sigma Fi dikali Xi yaitu mendapatkan hasil 1020.
dibagi sigma Fi. Sigma Fi nya itu mendapatkan nilai yaitu 30. 1020 dibagi 30 yaitu 34. Jadi nilai rata-rata pada soal ini yaitu 34. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai median atau nilai tengah. Sini sudah terdapat tabel dengan frekuensi kolomnya ada 2, 8, 9, 6, 3, 2. Kita akan mencari nilai N dengan menjumlahkan nilai kolom frekuensi ini, yaitu 2 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 2, yaitu mendapatkan hasil 30. Selanjutnya kita akan mengisi kolom FK ini. FK yaitu frekuensi kumulatif. Caranya gampang, kita salin dulu angka 2 ini dipindahkan ke kolom FK. Sudah, selanjutnya yang kolom bawahnya itu dengan 2 ditambah 8 10. Habis itu 10 ditambah 9 19. Terus selanjutnya 19 ditambah 6 25. Selanjutnya 25 ditambah 3 28. 28 ditambah 2 itu 30. Hasilnya sama dengan nilai N. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai mediannya dengan rumus TB ditambah N per 2 dikurang FK per FM dikali P. Yang pertama itu kita mencari TB-nya. TB-nya itu dari kolom FK yang 19 ini, yang kelas awal yang 31 dikurang 0,5. Hasilnya 30,5. Ditambah N-nya tadi 30 per 2 dikurang FK-nya itu 10 per FM-nya 9. Terus nilai P-nya itu tadi 5 dikali 5 sama dengan 30,5 ditambah 30 dibagi 2 15 dikurang 10 per 9 dikali 5 sama dengan 30,5 ditambah 25 itu 15 dikurang 10 kan 5 dikali 5 sama dengan 25 per 9 sama dengan 30,5 ditambah 278 30,5 ditambah 2,78 itu dari 25 per 9 itu hasilnya 2,78. Hasil penjumlahan 30 dikali 30,5 ditambah 2,78 sama dengan 33,28. Hasil nilai medianya 33,28. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai modus dengan rumus MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Yang pertama kita mencari TB-nya dengan 31 ini dikurang 0,5. Ketemu 30,5 ditambah dalam kurung D1-nya 1 per D1 1 ditambah D2 nya itu
9 ini dikurang 6 itu 3. Dikali P. P ini itu panjang kelasnya itu 5. Sama dengan 30,5 ditambah ini 5/4 sama dengan 30,5 ditambah 1,25 sama dengan 30,5 ditambah 1,25 itu hasilnya 31,75. Jadi nilai modus yang didapat adalah 31,75. Oke, kita selanjutnya mengerjakan soal nomor 2. Terdapat tabel dengan kolom nilainya 5, 10, 15, 20 dan kolom frekuensinya 4, 6, 8, 2. Yang pertama kita menentukan jumlah data dengan 5 kali 4 itu 20. Terus 10 kali 6, 60. 15 kali 8, 120. Ini 20 kali 2, 40. Habis itu kita jumlahkan, mendapatkan hasil 240. Terus yang kedua itu menentukan jumlah frekuensi. Ini jadi kolom frekuensi ini dijumlahkan semua, 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 2 itu mendapatkan hasil 20. Nah, yang ketiga kita akan mencari nilai rata-ratanya. Dengan rumus jumlah data dibagi banyaknya data. Sama dengan jumlah datanya tadi 240 dibagi banyak datanya 20. Sama dengan 240 dibagi 20 itu 12. Jadi nilai rata-rata yang kita dapat adalah 12. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai median dari data berikut ini. Yang pertama kita total pada frekuensi, kolom frekuensi ini kita jumlahin semua. 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 2 itu hasilnya 20. Nah, kita menggunakan rumus genap karena jumlah frekuensinya ini totalnya ada 20. 20 itu genap. Yang pertama, ini rumusnya ME sama dengan 1/2 dalam kurung X dikali N/2 ditambah X dikali N/2 ditambah 1 tutup kurung. Yang pertama ME sama dengan 1/2 dikali X, N nya itu 20/2 ditambah X, N nya juga 20/2 ditambah 1 tutup kurung sama dengan 1/2 dikali X, 20 dibagi 2 10 ditambah 20 dibagi 2 10 ditambah 1 X 11 sama dengan 1/2 dikali X 10 nya itu 10 ditambah X 11 nya itu 15 sama dengan
1/2. 10 tambah 15 itu 25. Hasilnya adalah 12,5. Jadi median yang didapat dari tabel berikut ini adalah 12,5. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai modus dari tabel berikut ini. Yang pertama itu kita lihatlah nilai frekuensi yang paling tinggi. Nah, kita lihat di sini nilai frekuensi yang paling tinggi 8. Jadi nilainya yang paling tinggi itu 15. Jadi modusnya didapat 15. Modus yang didapat adalah 15. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, yang soalnya adalah diagram di atas menyajikan data dalam bilangan bulat, nilai sementara dan nilai ujian ulangan mahasiswa peserta kuliah matematika. Ujian ulangan diikuti hanya oleh peserta kuliah tersebut dengan nilai sementara lebih kecil daripada 6. Jika yang dinyatakan lulus kuliah adalah mahasiswa yang memperoleh nilai sementara tidak lebih kecil daripada 6 atau nilai ujian ulangannya adalah 6, maka rata-rata nilai mahasiswa yang lulus mata kuliah tersebut adalah. Oke, kita lanjut mengerjakan soal nomor 3. Yang pertama kita menulis diketahuinya dulu. Yang diketahui adalah jumlah mahasiswa yang lulus tanpa ujian ulang. Nilai 6 itu ada 1 orang. Nilai 7 ada 4 orang. Nilai 8 ada 3 orang. Sedangkan mahasiswa yang lulus dengan ujian ulang itu dinilai 6 ada 2 orang. Terus selanjutnya jumlah mahasiswa yang lulus totalnya itu ada 10 orang. Di sini kita akan mencari nilai rata-rata mahasiswa yang lulus baik tanpa ujian ulang atau dengan ujian ulang. Maka nilai
Cara menghitung nilai rata-rata mahasiswa yang lulus baik tanpa ujian ulang atau dengan ujian ulang adalah dengan rumus X bar sama dengan 6 dikali 1 ditambah 6 dikali 2 ditambah 7 dikali 4 ditambah 8 dikali 3 dibagi 10. 10 ini adalah jumlah mahasiswa yang lulus, ada 10 orang. Selanjutnya kita kali 6 dikali 1 6 ditambah 6 kali 2 12 ditambah 7 kali 4 28 tambah 8 kali 3 24 per 10. Kita jumlahkan semuanya, ini itu totalnya ada 70 dibagi 10 sama dengan 7. Jadi nilai rata-rata mahasiswa yang lulus baik tanpa ujian ulang ataupun dengan ujian ulang adalah 7. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.